Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi sifa, bismil asma, bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwa fillah jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah memberikan kita kesungguhan dan kesabaran untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Jadi insyaallah mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah jamaah salat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia Islam pernah mengalami sebuah masa keemasan pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Saat itu dunia barat mengaji terhadap ilmu pengetahuan kepada umat Islam. Dan hebatnya pada saat itu yang dikaji oleh dunia Islam pada saat itu tahun 1258 Hijriah itu bukan hanya kitab-kitab tafsir saja, bukan hanya kitab-kitab hadis saja, tetapi sains dan teknologi dikaji oleh umat Islam pada saat itu. Orang pandai matematika, pandai kimia, pandai optika, itu berasal dari dunia Islam pada saat itu. Tetapi tatkala Genghis Khan memboyong kekuatan Islam, meluluh lantahkan dunia Islam pada saat itu, kitab-kitab ulama dibuang ke sungai Tigris yang begitu dalam dan luas. Ini kita belajar dari sebuah sejarah bagaimana sesungguhnya Islam jangan terlena dengan sebuah capaian-capaian yang telah dicapai pada saat itu. Kedua, yang harus dikedepankan adalah akhlak. Innama bu'istu kami kalimat akhlak. Tatkala Genghis Khan pada saat itu telah merontokkan, meluluh lantahkan benua-benua di Asia pada saat itu, tetapi mendengar kekuatan Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Al-Khwarizmi, Genghis Khan masih berpikir untuk mengalahkan dunia Islam pada saat itu. Maka datanglah si Genghis Khan ini dengan utusannya membawa sebuah persembahan
kepada dunia Islam di Eropa Timur pada saat itu, Tuan hamba ini hanya sebuah persembahan yang tidak seberapa. Mohon Tuan hamba untuk bisa menerimanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin Islam pada saat itu, persembahan itu dibalikkan. Ya. Hadiahnya dilempar dan bibir orang yang mengantarkannya itu dipotong. Apakah seperti itu akhlak umat Islam yang sesungguhnya yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sakit hati yang begitu dalam dari seorang yang bernama Genghis Khan membuat sebuah bencana yang amat dahsyat di kota Baghdad pada saat itu. Apa yang terjadi? Naik Pak Genghis Khan ke atas gunung, kemudian dia bertapa. Dia sedekap, wahai yang kuasa atas segala kekuasaan, wahai yang menguasai alam semesta, dari kekuasaan yang hanya sekian, sombongnya menjadi-jadi. Izinkan aku tidak akan berhenti dari berdiri di tempat ini sebelum engkau izinkan aku, wahai kuasa, wahai yang maha kuasa yang menguasai alam semesta, untuk merebahkan semuanya. Ini Genghis Khan. Pada saat itu dia dalam keyakinan agamanya dia meminta kepada penguasa alam melakukan sebuah tapa ritual, berdiri 3 hari 3 malam tidak duduk. Setelah dia hatinya sudah yakin bahwa apa yang dia sampaikan kepada menurut keyakinannya, kepada Tuhan menurut keyakinan dia persiapkan semua pasukan dan menyerang Baghdad, dan akhirnya Baghdad dulu langkah pada saat itu. 40 hari 40 malam darah masih tersengat di kota Baghdad saat itu. Habis Baghdad. Yang tadinya kilau gemilau menjadi hancur luluh lantak. Kitab-kitab ulama dibuang sebagian ke sungai Tigris, ke sungai Tiglah, sebagian diboyong ke Mongolia oleh Genghis Khan dan pasukannya. Sampai-sampai kuda-kuda yang berlarian di atas sungai Tigris itu menginjak-injak daripada kitab-kitab ulama yang telah berubah, airnya menjadi hitam karena tercampur oleh tulisan daripada kitab-kitab ulama. Berlalulah kuda-kuda di atas sungai itu menginjak kitab-kitab para ulama. Karya ulama di situ menjadi sia-sia, karena sebuah keserakahan dari Genghis Khan, kemarahan Genghis Khan terhadap dunia Islam pada saat itu. Tetapi ini semua berawal dari sebuah akhlak yang tidak elok yang dilakukan oleh pemimpin dunia Islam pada saat itu. Tatkala Genghis Khan memberikan sebuah persembahan dengan baik, tetapi utusannya ditampar, hadiahnya dibuang, bahkan lidahnya dipotong. Ini saya mendapatkan ceramah dari almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsir, Abu Saifuddin Amsir, dalam kitab Qatatul Kubra aja dikatakan. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang amat mahal bagi kita semua, bahwa akhlak itu harus dikedepankan sebelum ilmu. Baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan ilmu, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebelum baginda Rasulullah SAW lahir,
bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Ad yang telah membuat peradaban yang begitu tinggi, membuat rumah-rumah dari batu. Ya, makanya baginda Rasulullah itu ya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, bukan untuk menyempurnakan ilmu. Ya, itulah yang terjadi pada tahun 1258 Hijriah, di mana ada generasi yang lolos pada saat itu, ada generasi yang hilang pada saat itu. Ya, kitab-kitab ulama terbuang sia-sia ke sungai Dijlah, ke sungai Tigris yang begitu luas. Ya. Terakhir ada sebuah hadis yang ingin saya sampaikan ya dari kitab Riyadhus Shalihin, man sana fil islami sunnata hasanata falu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghaira ayam kusu min ujurihim syai' wa man sya fil islam sunnata sayyatan kan alai wijruha wa wijruhu man amila biha min ba'dihi min ghairi ayam kusa min aujarihim syai'. Siapa saja ya, barang siapa saja yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, ya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu, ya, tanpa sedikit pun mengurangi daripada pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang pertama kali memberi contoh perilaku yang jelek ya, dalam Islam, maka ia mendapatkan ya, sebuah dosa kejahatan dan mendapatkan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit. Ya. Jadi kesimpulan dari kultum yang singkat ini adalah bagaimana kita memposisikan sebuah akhlak yang luhur, akhlak yang agung, akhlak yang mempunyai budi pekerti yang tentunya ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kultum siang kali ini. Mudah-mudahan menambah ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menatah hati kita menjadi hati yang benar-benar mukhlis, ya, muhsinin, kemudian memperbaiki akhlak kita yang kurang baik menjadi akhlak yang penuh daripada hikmah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kepada majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.